Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang kas dalam laporan keuangan. Dengan nama anggota yang pertama yaitu Gita Kaliana, NIM 03, yang kedua Arina Manasukana, NIM 16, yang ketiga Selvi Octavia, NIM 17, yang keempat Zamzama, NIM 33, yang kelima Buraidatul Aulidia, NIM 44, yang keenam Ulfatul Munawaro, NIM 45, yang ketujuh Galuh Rahmadini, NIM 50. Materi pertama yaitu pelaporan kas. Pengertian kas sendiri yaitu aktiva yang paling likuid. Maksudnya adalah media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya. Kas memiliki dua kriteria, yaitu yang pertama tersedia. Berarti kas harus ada dan dimiliki serta dapat digunakan sehari-hari sebagai alat pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua yaitu bebas. Artinya setiap item dapat diklasifikasikan sebagai kas jika diterima umum sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya. Sifat atau karakteristik kas. Kas meliputi uang tunai baik yang ada di tangan perusahaan atau ada di bank, cek, demand deposit, money order, wesel bank, rekening tabungan, dana pasar uang yang memberikan hak istimewa pada rekening koran. Aktif tapi tidak produktif. Untuk memperoleh rentabilitas, kas tidak boleh dibiarkan menganggur. Untuk memperoleh pendapatan, kas harus diubah terlebih dahulu menjadi persediaan, piutang, dan seterusnya. Tetapi juga tidak diperkenankan seluruh kas diubah bentuknya, karena perusahaan akan kesulitan beroperasi apabila tidak disediakan kas yang memadai. Tidak memiliki identitas kepemilikan, sehingga mudah dipindah tangankan. Dengan kondisi ini, maka manajemen harus yakin bahwa yang pertama, setiap pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan. Kedua, semua uang yang seharusnya diterima benar-benar diterima. Ketiga, tidak ada penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan. Selanjutnya yakni manajemen kas. Kas adalah aktiva yang paling mudah untuk disalahgunakan. Permasalahan akuntansi yang biasanya dihadapi oleh manajemen dalam transaksi kas adalah: yang pertama, pengendalian yang tepat harus ditetapkan untuk menjamin bahwa tidak ada transaksi yang tidak diotorisasi atau dicatat oleh pejabat atau karyawan. Yang kedua, informasi yang diperlukan untuk manajemen kas yang ada di tangan dan transaksi kas harus tersedia. Kemudian, untuk melindungi kas dan menjamin keakuratan catatan akuntansi untuk kas membutuhkan pengendalian internal atau internal control yang efektif, merupakan suatu keharusan. Dalam sistem pengendalian internal terhadap kas adalah semua sarana, alat, mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas. Yang kedua, untuk menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi tentang kas. Kemudian, yang ketiga, untuk mendorong dicapainya efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Pelaporan kas. Kas yang dibatasi atau restriktif. Kas yang dicadangkan untuk suatu tujuan tertentu, misalnya seperti kas kecil, pengkajian, dana dividen, perluasan pabrik, pelunasan hutang jangka panjang, pencatatan biaya deposito, dan saldo kompensasi. Letaknya tergantung pada jangka waktu konversi. Kas yang dibatasi tersebut dapat diletakkan di aktiva lancar atau pada aktiva jangka panjang.
overdraft bank terjadi apabila jumlah cek yang ditulis melebihi saldo yang ada pada bank, dicatat pada kelompok kewajiban lancar, dan biasanya ditambahkan ke dalam jumlah yang dilaporkan sebagai hutang usaha. Equivalent cash merupakan investasi yang sangat liquid dengan syarat dapat segera dikonversi sebagai kas dan jatuh tempo kurang dari 3 bulan sehingga resiko perubahan suku bunga tidak signifikan. Contohnya seperti treasury bill, kertas komersial, dan dana pasar uang. Nah, materi yang kedua adalah ringkasan item yang terkait dengan kas. Berikut ini adalah item-item yang terkait dengan kas. A. Sastra kas. Sastra kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tinggi dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Setara kas dimiliki untuk tujuan Selanjutnya, jenis-jenis aktiva setara kas. Setara kas adalah semua mata uang, baik kertas maupun uang logam, baik uang dalam negeri dan uang luar negeri, serta semua surat-surat yang memiliki nilai. Berikut ini jenis-jenis dari aktiva setara kas. Yang pertama ada mata uang, dan yang kedua ada cek, yang ketiga ada deposito bank, dan yang keempat ada surat perintah bayar, dan yang kelima ada giro bank, dan yang terakhir ada bond kas kecil. Tujuan dan ciri-ciri aktiva setara kas. Tujuan aktiva setara kas yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik di dalam setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Kemudian berikut ciri-ciri aktiva setara kas, yaitu dapat digunakan sebagai alat fungsi bayar sebesar nilai nominal yang telah ditentukan. Yang tidak termasuk aktiva setara kas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan uang simpanan di bank yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu berakhir. Dan yang kedua, ada uang yang disediakan untuk tujuan tertentu sehingga terikat penggunaannya, seperti salah satunya ialah dana pensiun. Dan yang ketiga, ada cek mundur yang tidak dapat digolongkan ke dalam kas sebelum jangka waktunya. Berikut ini juga terdapat sifat dari aktiva setara kas, yaitu yang pertama, terlibat dalam semua transaksi, di mana aktiva setara kas terlibat dalam semua transaksi perusahaan. Dan yang kedua, ada harta yang siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi serta ditukarkan dengan harta lain, sehingga mudah dipindahkan dan beragam tanpa tanda dari pemilik. Dan yang ketiga, jumlah uang aktiva setara yang dimiliki oleh perusahaan harus dijaga agar tidak selalu cukup dan tidak berlebihan. Kas kecil. Kas kecil merupakan dana yang disimpan dalam perusahaan untuk mendanai pengeluaran tunai sehari-hari yang bersifat tidak material. Kas kecil memiliki dua sistem, yaitu yang pertama, sistem impres, merupakan mekanisme kas kecil di mana dana dipertahankan tetap. Awalnya dibentuk dana kas kecil dalam jumlah tertentu. Setiap terdapat pengeluaran dibuat bukti pengeluaran saja tetapi tidak di jurnal. Jika jumlah kas kecil habis, dilakukan penggantian jumlah dana yang telah dipakai dan menjurnal seluruh bukti pengeluaran yang telah dibuat. Unsystem fluctuating merupakan mekanisme kas kecil di mana tidak ditetapkan jumlah tertentu.
sehingga saldonya bervariasi dari waktu ke waktu. Setiap ada pengeluaran akan dibuat bukti pengeluarannya dan jumlahnya. Penggantian dana kas kecil tidak didasarkan pada jumlah yang terpakai, tetapi yang sering terjadi ditetapkan pada jumlah tertentu. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat perbedaan metode imperes dan metode fluktuasi. Metode imperes, catatan dilakukan pada tanggal 15, yaitu perhitungan dilakukan secara global. Sedangkan pada metode fluktuasi, pencatatan dilakukan secara terperinci, mulai awal hingga akhir. Lalu ada bank. Bank yaitu setoran tunai pada bank atau institusi keuangan. Serupa adalah aset keuangan karena memberikan hak kontraktual bagi deposan untuk memperoleh kas dari institusi tersebut, atau untuk melakukan penarikan melalui cek atau instrumen serupa untuk melunasi liabilitas keuangannya kepada kreditur. Yang terakhir ada restricted cash, kas yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah kas yang dicadangkan untuk ekspansi perusahaan, kas yang dicadangkan untuk pembayaran hutang jangka panjang, dan lain-lain. Restricted cash dapat dilaporkan baik sebagai aset lancar untuk pencadangan kas dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, maupun aset tidak lancar untuk pencadangan kas dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.